Saya 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya pernah pitching di Kelapa Gading ya, ke om-om gitu. Dia partnernya Bapak Menteri kita yang menteri segala urusan ya, kita tahu ya siapa. Nah, jadi saya baru duduk gitu ya, ya. Dia benar-benar partner ya. Saya tahu dia orang sangat-sangat kaya. Dia pegang nikel Indonesia, dia pegang timah, dia pegang semua pertambangannya gitu. Saya baru duduk, ya, saya belum ngomong apa-apa, baru salaman, dia langsung bilang gini, Henry, saya mau 51%, kamu harus ngikutin omongan saya, kamu minta 10 juta dolar juga saya kasih, tapi saya harus bisa kontrol. Waduh, om sorry saya nggak bisa. Gitu. Jadi saya langsung pamitan gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena saya udah tahu, oh berarti ini bukan tipe orang yang tepat buat kita. Gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang matanya hijau, betul ya? Begitu dia omongin 1 juta dolar, 10 juta dolar, dia tutup mata. Siap om, tanda tangan gitu kan. Gitu. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi selama 3 tahun di Jakarta, saya semakin kenal banyak orang. Saya ketemu yang sangat-sangat lurus bisnis dan hidupnya. Saya ketemu yang mafia-mafia gitu ya. Orang-orang yang bisnisnya itu di bidang minyak, orang-orang yang punya area di Indonesia sangat-sangat luas ya. Kalau saya sebut nama area-areanya pasti teman-teman tahu gitu. Tapi kita tuh harus pilih orang yang punya value yang sama kayak kita ya. Jangan sampai kita terima uangnya terus kita jadi budaknya, kita disuruh-suruh, ayo kamu lakukan ini, kamu langgar hukum, kamu belok-belok, kamu bunuh orang gitu-gitu ya. Karena kalau mereka yang di sisi satunya itu buat mereka bunuh orang, penjarakan orang itu sesuatu yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat biasa gitu. Oke. Nah, ini fundraising proses ya, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman ada yang pernah nonton Shark Tank? Oke ya? Ya? Nah, saya harus garis bawahin. Jangan dibayangkan seperti itu. Oke? Jadi itu entertainment gitu ya. Itu aslinya itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi sayangnya dibungkus dengan menyenangkan gitu ya. Seolah-olah menyenangkan gitu. Tapi aslinya itu nggak seperti itu. Dan teman-teman ada yang pernah nonton, saya nggak nonton, saya nggak tahu, tapi teman-teman mungkin tahu drama Korea yang startup itu? Tahu ya? Nah itu lagi, itu salah, jangan dibayangkan lagi. Gitu ya. Jadi gitu. Dulu waktu zaman pandemi itu kan film itu booming, ya kan? Saya nggak mau nonton, karena saya tahu hidupnya startup tuh nggak kayak gitu. Gitu. Ya jadi orang saya menderita kok sebagai founder gitu. Ya. Nah jadi jangan ikutin yang silau-silau kayak gitu ya, kayak gitu. Nah poinnya tuh gini, kebanyakan orang berpikir fundraising itu segampang itu, hanya perlu kenalan, datang, show off, lalu dapat duit, pulang. Nah, salah gitu loh, salah itu kesalahan besar. Ini ilmunya YC, ya kita nggak boleh ngelanggar. Ya, kalau langgar pasti ada step yang kita akhirnya kejeblos. Satu adalah ini, jalin relasi dengan potensial investor. Jadi jalin relasi ini itu nggak bisa yang kayak misalnya nih kita DM Instagram begitu aja. Atau kirim email begitu aja, terus kita berharap dia langsung akan balas kita, dia akan langsung bilang, oke saya mau invest gitu ya. Bisa aja, tapi itu kan jarang banget gitu ya. Nah, jadi memang benar jalin relasi. Dan jalin relasi itu teman-teman, itu nggak bisa 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan loh ya. Saya sangat-sangat menjaga relasi yang saya punya gitu. Nah, ada yang orang-orang yang saya temuin udah 8 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang saya kenal udah sekian tahun yang lalu, baru invest sekarang. Nah itu terjadi, gitu. Jadi nggak bisa kita itu kayak sekedar ketemu di event sekali kita berharap dia langsung suka sama kita terus langsung mau masukin dana, ya bisa tapi jarang, gitu ya. Nah ini caranya bisa dikenalkan oleh investor sebelumnya, menghubungi personal, ikut event seperti ini kita bisa kenal. Intinya adalah banyakin temen ya, banyakin temen, pokoknya itu rahasianya kita hidup ya, gitu. Lalu coffee ya, maksudnya adalah ya kita harus ketemu, kita harus ngobrol kayak gitu ya. Jadi di sini ini orang ini anak-anak muda seringkali salah, dikiranya ketemu venture capital atau ketemu investor itu langsung kita mau buka laptop, mau nunjukin pitch deck-nya kita. Terus kita langsung kayak mau bilang, ayo ini masuk invest. Nah itu salah gitu loh. Jadi pertemuan pertama itu nggak boleh seperti itu sama sekali gitu. Dan pertemuan pertama itu kita minum kopi,
kita lihat dulu tingkat interestnya, dia komentar apa. Kita perlu persiapan ya, gitu ya. Jadi maksudnya gini, justru waktu kita tuh ngopi bareng, kita tuh jadi tahu personalnya dia. Kita tuh bisa tanya-tanya, kita bisa gali. Pak, Bapak experience-nya apa? Bapak sendiri secara personal, Bapak goal-nya apa? Bapak pengen punya impact nggak? Bapak ngelihatnya tuh kemana? Bapak ada masukan nggak untuk bisnis yang saya bangun? Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak bisa yang kayak pertemuan pertama langsung kita buka decknya kita, langsung kita ini itu nggak bisa. Di Amerika sebenarnya fundraising tuh ini, gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman benar-benar ke Silicon Valley di sana itu fundraisingnya itu nggak kayak di film-film itu, gitu. Tapi di sana tuh ya kita minum kopi, kita ngobrol, kita tunjukin produknya kita, misalnya punya apps ya, terus kita ngobrol sama dia, casual. Jadi benar-benar ngobrol, itu fundraising yang asli itu, gitu. Nah, baru setelah itu ya, ini tuh ada jedanya, nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau nomor 2 kita udah melihat dia nggak interest, kita melihat, oh ini bukan orang yang punya value yang cocok dengan kita, ya sudah kita nggak perlu lanjutkan ketemu dia. Kita nggak perlu keluarkan kita punya presentasi, nggak perlu kita punya laporan keuangan, data room, due diligence, nggak perlu. Sudah stop di situ, stop. Gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah harus agak sombong. Gitu ya, jadi harus agak sombong. Makanya tadi kan kata kuncinya apa? Leverage. Dan saat tidak butuh, itu maksudnya. Gitu. Nah, pitching resmi dengan investor setelah kopi bagi yang interest. Jadi gini, setelah kita minum kopi bareng, kita bisa pikir, dia bisa pikir juga, kalau ternyata nih kita sama-sama memfollow up, ya, oke, berarti kita bisa lanjut proses berikutnya. Ini kayak orang pacaran lah ya. Ini kayak orang ngedate lah. Pertama kali date kan nggak langsung jadian, bener kan? Gitu. Bisa, tapi jarang lah ya. Gitu. Kecuali sama-sama haus gitu. Gitu. Ya gitu. Oke. Nah. Oke. Teman-teman ingat bahwa kata kuncinya adalah persiapan. Kata kuncinya adalah preparation. Jadi gini, ini semua harus siap loh. Deck, data room, financial projections. Data room itu tuh saya tulis kayaknya cuma 2 kata, tapi data room itu detail sekali loh. Tentang legal, tentang keuangan, tentang report, tentang detail di company-nya kita, dan semuanya. Itu semuanya tuh harus ada. Dan kita udah harus siap. Jangan sampai setelah pitching, setelah itu nanti dia oke, saya mau cek data room kamu ya. 1 bulan kemudian baru kita kirim. Nah itu udah dari investor yang ngeliat ini anak yang nggak baik ini dia nggak prepare gitu. Tapi kalau misalnya setelah pitching dia saya mau lihat data room lebih detail ya. Nah besoknya langsung kita kirim atau hari itu saya selalu prepare ya. Jadi saya langsung kirim 1 jam setelahnya gitu. Nah jadi bedanya itu ya teman-teman ya. Kalau kita prepare dengan enggak gitu. Jangan dia tanya, kamu kenapa kok minta $1 juta? Mana hitungannya, mana projectionsnya? Oke Pak, nanti saya buat. Udahlah bubar aja lah startupnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita itu nggak ini ya udah nggak usah gitu loh. Ya. Nah, terus due diligence ya, gini. Semakin rapi data room-nya kita dan mudah dipahami oleh siapapun, gitu, itu artinya dia baca, dia langsung ngerti. Oh, kamu keuangan kayak gini. Oh, kamu punya kurangnya di sini. Nah, dia bisa langsung melihat hal yang simple, hal yang sama dengan kita. Dia bahkan bisa kasih kita inputan. Oh, ini yang bagus. Ini kamu bagus di sini, tapi kamu kurang di sini, gitu. Kalau dia punya pertanyaan, kalau dia benar-benar cek ya, dia punya pertanyaan, dia akan bilang ke kita, oh, saya perlu tanya ini. Nah, setelah due diligence, dia akan kirim list pertanyaan, kita harus jawab lagi, kayak gitu. Ya. Nah, dan saya kasih ini ya, remind, apa yang kita mau tampilkan, ya yang mau kita tampilkan aja. Gitu. Itu 1 tips. Kalau dia nggak minta, nggak perlu. Dulu yang ngajarin saya ini siapa? Pak Natali. Ya, jadi kalau nggak perlu, dia nggak minta, nggak usah kasih. Jangan ngira semakin lengkap kamu kasih, semakin dia suka loh. Nanti malah semakin banyak pertanyaan soalnya. Gitu. Dan pertanyaannya pasti jebakan dong, ya kan gitu. Nah, lalu term sheet ya. Nah, teman-teman ini satu hal yang perlu diperhatikan. Kebanyakan founder itu asal tanda tangan soalnya. Gitu. Nah, term sheet ini adalah dia menyatakan oke, saya interest, saya mau masuk sekian ini. Ya, dia itu secara resmi. Nah, tipsnya adalah dapatkan sebanyak mungkin term sheet dari beberapa pihak. Jadi artinya apa? Itu kan leverage, benar ya?
semakin banyak investor yang berminat ke kita dan dibuktikan dengan kita punya term sheet dari 10 orang, itu posisinya kita sangat-sangat kuat. Gitu. Kalau kita itu cuma punya satu, dan itu pun dengan nangis-nangis darah gitu ya, akhirnya dapat gitu. Ya udah, nanti memang itu belum tentu dapat loh. Jadi teman-teman ya, mungkin ini bad news-nya di startup Indonesia adalah kadang-kadang yang mengumumkan funding ya. Bener ya, banyak ya startup umumkan funding di berita gitu ya. 5 juta dolar, 15 juta dolar, dan sebagainya. Itu nggak semuanya real loh. Jadi dulu waktu saya mahasiswa, saya baca itu gila ya. Anak-anak muda hebat-hebatnya bisa dapat segini. Nah, tapi kenyataannya nggak. Satu, nggak semuanya uangnya ditransfer. Hati-hati ya, ini banyak sekali kejadian. Nggak semuanya uangnya ditransfer. Dua, uangnya ditransfer sebagian. Kenapa? Karena di term sheet-nya banyak sekali kata-katanya jika. Syaratnya itu jika. Jika kamu mencapai revenue sekian. Jika mencapai revenue sekian. Jika mencapai segini. Nggak capai, kamu di-cut. Dia punya alasan kuat, sorry kamu nggak berprogres. Sudah ya, kita nggak kasih kamu dana tambahan. Gitu ya. Nah, ini buat mereka, buat si investor ini sangat penting. Gitu. Karena apa? Karena satu-satunya ikatan hukum kita tuh pakai ini. Gitu. Karena kalau dia udah kasih uang ke kita, sebenarnya dia itu udah kehilangan kontrol atas uang itu. Benar? 1 juta dolar dari rekeningnya kita bablasin. Enggak bersanja. Gitu ya. Tapi maksudnya itu dia gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, term sheet ini teman-teman harus betul-betul konsultasi ke orang-orang yang mengerti, yang experience secara hukum, secara legal ya, dan juga secara bisnis. Jadi betul-betul teman-teman perlu pahami secara detail. Kebanyakan itu nggak paham pasal-pasalnya, akibatnya apa? Kemarin saya diceritain ya sama salah satu investor kami, dia ada invest juga ke startup yang lain bareng dengan salah satu venture capital yang namanya besar di Indonesia. Nah, tiba-tiba nih startup ini, foundernya dihubungin sama venture itu dibilangin, kita mau kalian proses likuidasi. Tahu artinya likuidasi? Bangkrut. Padahal startupnya bisnisnya lagi running baik-baik saja, foundernya tidak bikin kesalahan apa-apa, tiba-tiba si venture capital ini minta kamu harus stop sekarang likuidasi, saya mau ambil uang saya. Gitu. Nah, ternyata itu ada, hal-hal seperti itu tuh di perjanjian itu ada. Yang kita kenal investor ini dia jelas kecewa berat ya kan, dia kehilangan uangnya dia kan gitu. Terus foundernya juga, bayangin teman-teman sebagai founder kehilangan bisnisnya dipaksa tiba-tiba secara hukum gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah prosesnya ya dari step 1 sampai step 6. Karena kebanyakan orang hanya fokusnya ke pitchingnya aja. Kalau pitchingnya tuh bagus, udah pasti kita lolos. Nah, itu salah gitu loh. Pitching itu tuh cuma hanya salah satu bagian aja. Sebenarnya setelah itu tuh banyak gitu. Nah, saya belajar dulu waktu awal-awal bangun Titipku, saya nggak ngerti step-step seperti ini gitu. Nah, saya bikin banyak sekali kesalahan gitu ya. Nah, terus bagian due diligence, bagian term sheet, bagian ini semua close. Orang udah kasih kamu term sheet, udah tanda tangan sama kamu, belum tentu ditransfer loh. Gitu. Ingat ya kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, pokoknya selama uangnya itu belum dia transfer, itu kamu tuh belum close fundraising. Ya, jadi belum benar-benar close gitu ya. Dan kita teman-teman ya, kita perlu lihat realita. Kita sendiri, kami Titipku pernah ngalamin ya. Satu, ada kita tuh dideketin venture capital. Dia hanya pengen lihat data roomnya kita. Karena apa? Karena dia udah invest ke kompetitornya Titipku. Jadi dia hanya butuh pembanding gitu. Nah, ada yang lucu, ada yang udah invest ke kompetitor, dia tiap tahun menghubungi saya, setelah saya kasih data room, hilang. Tahun depan dia hubungin saya lagi. Saya kasih data room lagi, hilang. Gitu ya. Nah, itu kejadian 3 tahun gitu ya, gitu. Tapi bukan dia yang salah, dia pintar, saya yang goblok. Bener kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu dulu kita ngalamin kayak gitu. Nah, terus saya salah juga dulu waktu awal-awal sebelum Y Combinator, sebelum saya tahu banyak hal, saya ketemu satu, dia ngasih saya harapan, dia bilang, oke Henry kita bisa proses ini, kita bisa lanjut nih. Wah, 1 bulan saya nunggu. 1 bulan saya nunggu. Setelah itu dia cuma kirim via WA, sorry Henry kami nggak bisa pakai kalimat yang sopan menolaknya gitu ya. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian diumumkan di media dia invest ke kompetitor kami. Nah, teman saya yang dari venture capital yang lain bisikin saya di belakang, Hen dia itu udah deal 1 bulan sebelum ketemu kamu. Ketemu kamu itu dia cuma butuh data pembanding melihat kamu sama calon portofolionya dia.
Supaya apa? Supaya dia punya alasan ke LP-nya untuk bahwa, oh ini kita bisa nih potensial, nih titipku masih kecil, kita bunuh aja pakai uang besar. Nah gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang berdarah di ekosistemnya startup Indonesia. Saya ketemu orang Indonesia, orang Asia ya. Orang Asia adalah Jepang, Taiwan, Thailand, Korea gitu ya, Singapura, Malaysia. Terus ketemu venture capital Amerika. Yang paling saya tuh seneng tuh ketemu siapa? Amerika. Kenapa? Karena kalau orang bule, orang US itu sangat-sangat jelas. Setelah pertemuan, setelah saya pitching resmi ya, dia akan langsung bilang dalam hitungan 1-2 hari, yes or no. Kalau dia tuh clear, dia akan ngomong, dia nggak lanjutin lagi sama kita. Dia nggak akan minta data room apa-apa, nggak akan. Gitu. Kalau dia yes, dia langsung lanjutin, dia cek data room, nggak ada 1 minggu, terus dia tanda tangan, nggak ada 1 minggu kemudian, uangnya ditransfer. Itu Amerika. Gitu. Selama kami di YC, itu prosesnya kami itu nggak ada hitungan 1 minggu, pasti kami udah ditransfer uangnya. Gitu. Kalau orang Indonesia, venture capital Indonesia, oke, ya mungkin tidak jadi deh. Gitu. Jadi seperti itu prosesnya, gitu, ya, gitu. Nah, kalau kita bahas banyak-banyak nanti nggak selesai. Saya mau iniin ya. Oke, nah ini yang nggak boleh. Jadi teman-teman ya, ini semua sebenarnya juga bagian dari pitching ya, kayak gitu ya. Pitching itu tuh tidak hanya waktu kita ketemu dia 1 kali, tapi pitching itu kan sebenarnya berprosesnya kita. Jadi dari awal kita kenalan, kita minum kopi bareng, setelah itu kita pitching, setelah itu kita due diligence sampai selesai, itu sebenarnya pitching itu dari awal sampai akhir loh. Jadi bukan hanya waktu kita tuh ngomong sama dia loh, tapi ada hal-hal selama perjalanan itu. Contoh, kita pitchingnya berhasil, bagus deh. Tapi setelah itu dia lihat data room. Nah, waktu kita setelah ngasih data room, dia ada pertanyaan, dia melihat kamu nggak menguasai datamu, itu kamu dicoret. Gitu, ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Ini sekali lagi adalah pedomannya dari YC. 1, nggak boleh nggak jujur, nggak boleh bohong. Ini 1 ya, ini garis keras ya. Jadi sekali aja kita sebagai founder nggak integritasnya nggak bisa dipegang, udah deh, mending ke laut aja gitu. Nggak boleh sombong atau nggak unfriendly gitu. Jadi juga nggak boleh kalau kita nunjukin kesan arogan atau apa juga nggak bisa. Lalu terlalu agresif gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memang ada orang yang seperti ini ya. Maksudnya minta dana atau apa, tapi dia ngejar-ngejarnya itu terlalu ngejar gitu loh. Nah ini bad signal loh buat seorang investor gitu ya. Nah, klaim sesuatu yang kita kira kita tahu, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya. Terus terlalu optimis tentang valuasi atau terlalu khawatir tentang dilusi, gitu. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini sesuatu yang juga nggak sehat, gitu. Tadi kan kalau kita itu nggak punya leverage, kita akan ditekan, diminta 40%, kasih, benar kan gitu. Nah itu dia. Terus terakhir nih teman-teman adalah take no as personally, ya, gitu ya. Maksudnya adalah gini, saya selama setengah tahun terakhir itu saya udah pitching ke 100 lebih investor. 6 bulanan terakhir, kami memang lagi fundraising ya. Nah, saya udah ditolak sekitar hampir 100 ya nolaknya. Jadi 9 bulan sekian tuh nolak loh, kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu, bayangin ya, teman-teman bisa bayangin. Saya baru bangun pagi, dapat email dari Amerika. Sorry Henry, itu ditolak. Pagi ya, baru bangun tuh. Nah, makan siang, baru mau makan. Di WA sama orang Indonesia. Sorry Henry. Nah, terus udah ya, kita kan berusaha semangat gitu ya, berusaha keep going gitu. Makan malam, di email lagi dari Amerika. Sorry Henry, 3 kali ditolak sehari. Itu makanan founder yang lagi fundraising ya. Jadi maksudnya teman-teman jangan gampang nyerah, tapi juga jangan ngerasa kayak, aduh apa aku tuh seburuk itu ya, kayak gitu. Terus gantung diri, nah gitu jangan ya. Ya kayak gitu, ya. Gitu. Nah, oke, saya kasih tipsnya. Jadi gini, ini kalau di mindsetnya saya tuh begini, saya boleh ditolak 100 kali, tapi ternyata 101, yang ke 101 kasih saya uang. Katakanlah $100.000, katakanlah seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau di mindsetnya saya adalah 100.000 dibagi 100 penolakan $1.000. Benar ya?
$1.000 tuh 15 juta rupiah loh. Sekarang 16 juta rupiah lah kalau sekarang ya. Itu $1.000. Nah, di mindsetnya saya, satu penolakan sama dengan $1.000. Gitu. Nanti 102, saya ternyata dapat $500.000. Nah, artinya apa? 600.000 dibagi 100 penolakan. Artinya, satu penolakan sama dengan $6.000 kan? $6.000 berapa? Hampir 100 juta ya sekarang ya. Nah, gitu. Jadi, maksud saya gini teman-teman ya. Kita itu nggak boleh punya mindset di mana, oh aku ditolak lagi, ditolak 10 kali, ditolak 20 kali, ditolak 60 kali, terus down. Semakin down gitu. Nggak boleh gitu. Tapi kalau orang punya growth mindset, itu mikirnya justru, oke, aku ditolak, oke, aku dapat feedback apa? Apa yang perlu aku evaluasi? Apa yang aku bisa improve ya? Apa yang aku bisa pelajarin lagi nih? Apa yang proses yang aku harus perbaikin lagi? Atau memang aku ketemu orang yang nggak tepat, gitu loh. Atau sebenarnya dia punya alasan apa? Oke, kita coba cari tahu alasan di belakangnya itu apa sebenarnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi di mindsetnya saya ditolak 1 sama dengan $1.000. Artinya apa? Kalau ternyata 102 saya ditolak lagi, saya akan say thank you, kamu kasih saya $1.000 lagi, gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Menurut saya ini berlaku nggak hanya untuk pitching, nggak hanya untuk fundraising. Tapi mungkin teman-teman ada yang pengusaha, ada yang sales, ada yang apapun ya, posisinya penjualan. Posisi penjualan kan selalu ditolak ya, benar ya? Itu pasti terjadi. Nah, mindsetnya gitu, satu penolakan sama dengan satu keberhasilan lagi. Satu penolakan, satu keberhasilan lagi. Gitu. Di momen-momen kadang-kadang saya down gitu ya, saya lihat videonya Jeff Bezos. Teman-teman tahu ada bukunya, ada videonya, ada filmnya. Teman-teman bisa lihat itu semua. Nah, ternyata seorang Jeff Bezos saja ditolak 60 kali, baru dia dapat deal. Oh, berarti Henry nggak buruk-buruk amat ya. Ya gitu ya. Jadi menghibur dirinya tuh caranya gitu ya. Oh, ternyata dia susah juga dulu ya kayak gitu. Gitu ya. Termasuk founder-founder unicorn di Indonesia. Teman-teman tahu Zendit? Moses salah satu angel investornya kami juga. Nah, semuanya yang level-level foundernya unicorn itu cerita ke saya, ya dia dulu juga ditolakin juga gitu loh. Jadi maksudnya nggak bisa kayak kita itu berharap kita itu orang spesial yang nggak pernah ditolak pasti berhasil hidupnya. Nggak ada kayak gitu ya. Oke, itu agenda pertama.